and everyone here seems to be so happy. Yeah, it's a very touching moment to be here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat cahaya iman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat, dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel yang senantiasa menyajikan informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan seorang YouTuber dan traveler terkenal asal Jerman bernama Ken Abroad. Dikenal karena keberaniannya menjelajahi sudut-sudut dunia yang beragam, dari hiruk-pikuk Hong Kong dan Tiongkok hingga kekayaan budaya Meksiko, kehangatan Filipina dan Malaysia, serta keramahan di Pakistan, Amerika Serikat, bahkan hingga pesona Indonesia telah dia datangi. Ken telah mengumpulkan jutaan penonton dengan kontennya yang otentik dan penuh wawasan. Ia telah menyaksikan berbagai landscape dan budaya di seluruh penjuru bumi. Namun di antara semua pengalamannya, ada satu momen yang menyentuh hati begitu mendalam yang nyaris membuatnya meneteskan air mata. Momen itu terjadi bukan di puncak gunung tertinggi atau di tengah hiruk-pikuk kota metropolis, melainkan di sebuah tempat yang suci oleh miliaran manusia, kota Madinah, Arab Saudi. Ketika Ken Abroad tiba di Madinah, khususnya di area dekat Masjid Nabawi, di kota di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan, sesuatu yang tak terduga mulai menyentuh hatinya. Sebagai seorang non-muslim, ia mungkin datang dengan rasa ingin tahu seorang penjelajah. Namun yang ia temukan adalah pengalaman spiritual yang melampaui batas-batas keyakinan. Di tengah keramaian ribuan peziarah yang memancarkan kedamaian dan kebahagiaan, Ken tampak terharu, matanya berkaca-kaca, dan ia tampak menahan air matanya. Ken menyebutkan bahwa momen itu adalah momen yang sangat menyentuh hati, dan ia bisa merasakan kekuatan dari tempat ini. Ia menggambarkan Madinah sebagai tempat yang ajaib, istimewa, dan suci. Ini adalah pengakuan mendalam dari seseorang yang mungkin tidak menganut keyakinan yang sama, namun jiwanya dapat merasakan aura sakral dan energi spiritual yang memancarkan dari kota suci ini. Yang paling menarik, Ken mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang bagaimana rasanya menjadi seorang muslim yang mengunjungi tempat ini. Ia membayangkan bahwa jika ia saja yang seorang non-muslim bisa merasakan hal yang spesial dan menyentuh hati dari tempat itu, bagaimana bagi seorang muslim? Perasaan itu pasti jauh lebih kuat dari apa yang ia rasakan saat itu. Pengamatannya terhadap ratusan bahkan ribuan orang yang berjalan di sekitarnya, semuanya tampak begitu bahagia, semakin menguatkan kesan mendalamnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan iman dan ketenangan hati para peziarah turut memengaruhi perasaannya. This is the road leading towards the mosque. The official name of the mosque is Al-Masjid An-Nabawi, and also known as the Prophet's Mosque. And this is one of the holiest mosques in Islam because it was built by the Prophet Muhammad shortly after his migration from Mecca to Medina. And as you can see, you can get food on the side, actually food from all over the world. I see an Indian food place there. I see bakso from Indonesia. Okay, I'm sitting here next to the main entrance now. And I decided that I'm not going to go any closer than this, just to be as respectful as possible. And I really have to hold back my tears here, to be honest. I can really feel the power to this place. It's such a magical place, and I can really feel this place is special, and this place is holy and sacred, and I feel very privileged to be able to see this. I can only imagine how it must feel to come here as a Muslim. Like it must feel so much more powerful if you come here as a Muslim than it feels to me at the moment. And everyone here seems to be so happy. Yeah, it's a very touching moment to be here. Whew.
Yeah, of course I would be curious to have a closer look now, but it is of course very, very important that if you come here as a non-Muslim to be respectful. But yeah, this is a very special place, definitely. A very special place. Meskipun terkesima dan sangat ingin melihat lebih dekat, Ken menunjukkan rasa hormat yang luar biasa terhadap kesucian tempat tersebut. Ia menyadari pentingnya menghormati aturan dan etika sebagai seorang non-muslim di area yang sangat sakral. Ken menegaskan bahwa baginya dalam momen ini, jumlah views atau popularitas video tidak lagi menjadi prioritas. Baginya, ini bukan hanya tentang mendapatkan views di media sosial. Ini lebih tentang menjadi hormat. Ini adalah pelajaran berharga tentang etika seorang penjelajah yang sejati, yang mendahulukan rasa hormat dan pemahaman budaya di atas keuntungan pribadi. Ken bahkan mengenakan celana panjang dan baju lengan panjang untuk menunjukkan rasa hormatnya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan kepekaannya yang semakin membuat pengalamannya di Madinah menjadi otentik dan menyentuh. Ia berjanji akan mengingat kunjungan ini sepanjang sisa hidupnya. And yeah, I also changed my clothes to a long sleeve t-shirt now. And if you're planning on coming here, I would recommend to do the same, because nobody here is wearing short sleeves, so I would really stand out if I would still wear my short sleeve t-shirt. I'm also wearing long pants, but I'm wearing these all day already. I'm definitely going to remember my visit here to this city for the rest of my life. That was a very, very special travel experience. And I am in the city center of Medina now. Over there is the Prophet's Mosque, and yeah, this is now an area where I'm gonna be very, very careful with where I go, what I say, what I film, because this is a very holy and sacred area, and I know for sure that I am, as a non-Muslim, are not allowed to enter the mosque, but I'm actually also not 100% sure how much of the area I'm okay to visit. Yeah, because I want to be as respectful as possible, I'm going to be very careful now. Sepanjang perjalanannya di berbagai negara mayoritas muslim, Ken seringkali mendapatkan perlakuan yang luar biasa hangat dan penuh keramahan dari umat Islam yang ia temui. Seperti pengalamannya di Pakistan, di mana orang-orang seringkali memberinya makanan, minuman, atau bahkan membayarkan barang-barang yang ia beli. Kebaikan tanpa pamrih ini sungguh menyentuh hatinya dan membuatnya terharu. Pengalaman-pengalaman positif ini kemungkinan besar telah membentuk pandangannya tentang Islam dan umat muslim, yang jauh berbeda dengan apa yang digambarkan oleh media. Kedatangan di Madinah dengan atmosfer spiritual yang begitu kental dan interaksi yang damai dengan para peziarah seolah menjadi puncak dari semua kebaikan dan kehangatan yang pernah ia alami. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti keramahan dan kepedulian adalah universal dan dapat dirasakan oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang agama mereka. Can I also get a shave here? Okay. How much for a shave? No, let me pay for the shave at least, please. I literally just got a free haircut here because the gentleman next to me just paid for my haircut. It's really good. 50 gram, no problem. Okay. This is a gift for you from me. Gift from me? Yes. Oh, shukran. Okay, let's see. So he's filling up the box for me now. This is for your gift. Because you appreciate. No, I can pay for it. Please, let me pay. No, I cannot take it free. Please, let me pay for the date. Gift. Are you sure? I like your videos really. Oh, thank you very much. I really appreciate that. Great hospitality. Thank you very much. Oh, I'm a bit overwhelmed now. The hospitality here is once again amazing. Thank you very much. That was really great. What is the name of the shop? Osman Hassan. Okay, maybe let me pay back the kindness here. If you happen to be in Medina and you want to get some delicious dates, this is the shop to come for. It's a bit outside of the city center. I hope you can read the name. I'm always a bit overwhelmed when I have experiences like this, where the people just treat me so kind. They don't accept my money, they don't let me pay. And I had situations like this before, for example in Pakistan a lot. Pengalaman seorang traveler non-muslim yang terharu di sebuah kota suci Islam menunjukkan bahwa ada keindahan yang bisa dirasakan siapa saja. Semoga kita juga bisa mengunjungi Madinah dan Mekah. Amin ya robbal alamin. Semoga kisah Ken Abroad ini bisa menginspirasi kita untuk menyebarkan kebaikan. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, dan share video ini seluas-luasnya. Dan bagi yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.